Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bersama-sama dengan kami di sini di Cornerstone Connection. Di episode terbaru pastinya ya. Yes, ya kalau di episode lama mah bukan maksudnya pelajaran episode ini. lama juga kita lagi. Iya ya. Gitu ya. Semoga teman-teman gak bosan sama kami ya di bosan. sini. Tapi ya pastinya kabarnya gimana nih? Kak Brenda? Praise the Lord, masih baik baik saja. Mudah-mudahan aku juga Kak Saibil. Tadi kita lupa ngomong nama kita siapa ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman kayaknya udah tahu lah ya. Udah kenal ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga baik-baik ya. Kabar-kabarnya jangan sakit-sakit. Dan di minggu ini kita puji Tuhan sehat-sehat. Oke. Nah, baiklah, jadi cerita Alkitab apalagi nih yang kita mau bahas pada saat ini. Pelajaran ini. Tapi teman-teman, apa tuh Kak? Aku mau kabarin nih. Ada yang selalu istimewa di sepanjang triwulan ini. Selalu dari triwulan berikutnya juga. Yaitu kuis berhadiah. Terang. Nah, kuis berhadiah. Jadi jangan lupa teman-teman untuk saksikan terus pembahasan ini dari awal sampai akhir. Karena pertanyaan kuisnya akan ada di akhir segmen. Kita akan bacakan nanti ya di akhir. Untuk itu, teman-teman, kita belum buka ya. Kita langsung aja pelajaran minggu ini. Kita akan belajar Iya, pelajaran ke-12, pelajaran dengan tema utamanya sama seperti tema-tema sebelumnya, yaitu kebebasan tanpa batas. Dan di pelajaran ke-12 ini judulnya adalah tentara yang beriman. Nah, di mana inti dari pelajaran ini adalah seorang perwira, seorang hamba, dan seorang juru selamat. Nah, keluarga Allah melampaui semua kebudayaan dan kepercayaan. Kita langsung masuk ke ceritanya. Kak Brenda, silakan. Jadi, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ke Kapernaum ya, Bila. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sakit kan, yang sangat dihargainya. Bukan sakit ya. Tapi benar, hamba itu sedang sakit, ternyata sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya ini. Ya, dan mereka akhirnya datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan dan katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka, dan ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, sebab aku berdiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Atau kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, setelah Yesus mendengar perkataan tadi, ia heran akan itu dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Wah, puji Tuhan. Dan kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang, apa Brenda? Kerasukan
Setan. Oh, setan. Setan. Buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat dan bisa melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, Ia ini agaknya anak Daud. wah. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan. Ia mengusir mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah Tidak dapat bertahan. Nah, demikianlah juga iblis, mengusir iblis. ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Oke, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, ternyata Luar biasa. ceritanya luar biasa keren banget ya. Jadi kita semakin penasaran. Ini harusnya nggak asing sama cerita ini. Betul. Tapi ya kita kan kalau mau soal mengorek setan lebih Brenda dalam. paling tahu ya. Iya. Nah, Kita berdua paling tahu sih. Sebelum kita lanjut, kita akan kembali lagi mencari tahu apa maksud dari pelajaran kita ini. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan pastinya Profesor Corner dalam segmen Apakah kamu tahu? Tahu dong. Halo, sahabat Cornerstone. Kali ini, Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, apakah kamu tahu bahwa pasukan terkemuka Roma yang disebut Centurions diberi gelar ini dikarenakan mereka memerintah satu legiun pasukan yang berjumlah 100 orang atau lebih. Centurion mungkin sekarang ini setara dengan kapten atau letnan, yang mana mereka seringkali bertempur bersama-sama dengan pasukan mereka, memimpin mereka dalam peperangan, dan menurut studylight.org, Bible Encyclopedia, Centurion bertanggung jawab untuk membariskan pasukan mereka, menginspeksi perlengkapan mereka, makanan mereka, serta pakaian, dan memerintah mereka dalam peperangan. Orang Roma percaya bahwa jika mereka memiliki centurion yang kuat dan berani, tentara mereka tidak akan terkalahkan. Dan selama 100 tahun mereka tidak terkalahkan. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Benar banget. Jadi di segmen ini juga telah hadir bersama-sama dengan kita di One and Only pendeta kita, pendeta Beni Tambunan. Salam pendeta. Sehat ya, baik-baik semua ya. Pendeta sehat. Nah, kita langsung mulai aja lah pendeta ya. Di pelajaran ini, pelajaran ke-12 dengan judul Tentara yang Beriman. Dan ayat inti kita sepanjang 1 minggu ini terdapat dalam Matius 8 ayat 10, dan Brenda boleh bacakan ayat 10 ya? Iya. Ayat 10 ya? Iya, nungguin. Sabar. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Amin. Nah, makasih Brenda. Kita juga akan lanjut membaca sekilas cahaya yang terdapat di Alfa Omega jilid 5 halaman 338. Nah, oke. Nih, duluan nih. Oh iya, makasih ya Kak Brenda. Padahal udah ada. Nah, tua-tua orang Yahudi yang memuji perwira itu di hadapan Kristus telah menunjukkan betapa jauhnya mereka dari memiliki roh Injil. Mereka tidak hanya
mereka tidak menyadari bahwa keperluan kita yang terbesar hanyalah tuntutan kita atas kemurahan Allah. Dalam sifat mereka yang membenarkan diri sendiri, mereka memuji perwira itu sebab ia telah menunjukkan kebaikan kepada bangsa kita. Tapi perwira itu berkata tentang dirinya sendiri, aku tidak layak, hatinya telah dijamah oleh anugerah Kristus. Alfa Omega, jilid 5 ayat halaman 338. Nah, baiklah, di segmen kali ini banyak banget pertanyaan yang kita ingin tanyakan ya, Kak Brenda. Nah, khususnya terkait dengan pelajaran ini, Pendeta. Langsung mungkin Kak Brenda mungkin ada pertanyaan. Oke, aku mulai duluan ya. Pertanyaannya buat Pendeta. Jadi di pelajaran minggu ini kan di sini dibilang telah menyajikan dua hal nih, yaitu dua cerita yang beda dari perjalanan pelayanan Yesus. Apakah perbedaan atau kesamaannya nih, Pendeta, dari dua cerita ini ya? Iya, tadi sudah bahas sebelumnya bahwa ada perwira yang sakit namanya, kemudian ada juga orang yang kerasukan. Ya. Persamaannya bahwa mereka itu tidak bisa tahu siapa Yesus sebenarnya kecuali dikasih tahu. Jadi semuanya dikasih tahu, oh di sana ada Yesus yang sudah melakukan ini, kemudian dia tahu, oh iya benar, kemudian dia suruh, kalau boleh datang dong, bisa nggak untuk menyembuhkan, ya. Satu, kemudian yang kerasukan setan juga datang, kemudian lihat, oh nih dia nih ada di sini, gitu. Siapa kamu dan lain sebagainya. Jadi mempunyai kesamaannya, ada yang datang memberitahu. Sedangkan kesamaan lainnya adalah bahwa Yesus memberikan kesembuhan. Perbedaannya, yang satu nggak sampai ke rumahnya orang itu sembuh, yang perwira itu, ya, yang satu memang Yesus langsung ngomong untuk mengusirnya. Jadi ketemu langsung, ya. Itu sebabnya dikatakan ada perbedaan dan juga persamaan daripada cerita ini. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Pendeta, apakah yang para pemimpin Yahudi katakan kepada Yesus mengenai perwira tersebut ya di cerita tadi, dan bagaimanakah sifat mereka, gitu, Pendeta? Iya, cerita ini kan memberikan kepada kita bahwa ini hamba ini setelah mendengar siapa Yesus, kemudian kasih tahu, kemudian dia suruh orang untuk menemui Yesus, ya. Kemudian pada waktu ketemu, kemudian kasih tahu, maka para pengurus waktu itulah, ya, kita katakan demikian, ya. Waktu itu kasih tahu kan, iya nih orangnya baik kok nih, perwira ini suka bantu tuh masuk untuk bangun bait suci ini, ya. Dia juga tuh bantu, dia menolong, orangnya baik, ya. Walaupun kita tahu bahwa perwira itu kan perahu Roma yang menjajah bangsa Yahudi sendiri, ya. Tapi dengan sikap baiknya itu, maka rekomendasi para pemimpin waktu itu memberikan, ya pantaslah kalau Yesus datang ke sana, ya. Dan dengan kebaikannya itu memberikan kepadanya bahwa sesuatu Yesus harus lakukan karena orang ini memang baik kepada kita. Jadi sesuatu yang diberitahukan, sesuatu yang menjadi dasar daripada para pemimpin meminta Yesus itu adalah karena kebaikan daripada orang itu. Jadi kita juga kan sebenarnya bangga lah ya kalau orang, ya tolong dia orangnya baik, dia orangnya gini, sekarang lagi susah gitu ya. Kita juga sebenarnya walaupun memang kita butuh pertolongan, tapi pada waktu kebaikan-kebaikan kita itu dimunculkan, ya, maka kita juga saya rasa akan terhibur dengan hal-hal demikian. Terima kasih, Pendeta. Iya, lalu lanjut nanya. Lalu kira-kira apa tuduhan yang mereka berikan ke Tuhan waktu itu? Iya, di ceritanya itu ya? Di cerita, iya, apa yang mereka tuduh kepada Yesus waktu itu? Iya, yang mereka tuduh itu kan bahwa sebenarnya Yesus ya jauh-jauh dan sebagainya, tapi satu pihak bisa memberikan kepada orang banyak itu, kepada orang banyak siapa Yesus sebenarnya, tapi dengan orang yang kerasukan setan, tuduhannya kan bahwa ini ngerusak nih, ya, rusak. Tidak melihat bahwa manusia itu jauh lebih penting dibandingkan hewan, di mana
setan-setan itu pindah ke hewan tersebut. Tapi kan mereka lihat, wah rugi saya nih, ya. Mereka tidak lihat bahwa ini orang udah sembuh. Ini sebenarnya kalau istilah kita, yang penting sehat deh, uang bisa dicari, ya, kayak gitu kan. Kalau sering kita katakan demikian. Tapi bagi mereka, saya rugi nih hanya karena ini. Itu supaya tuduhannya bahwa ini merusak nih, merusak semuanya. Jadi itu yang dimintakan untuk Yesus tidak lama di tempat itu. Betul. Oke. Lanjut, Bill. Iya, Berita, apa ada pelajaran yang bisa kita pelajari tentang apa yang dapat dibuat orang untuk membentuk keluarga Allah, Pendeta? Ini mungkin jadi pelajaran buat kita di pelajaran ini, Pendeta. Iya, ada beberapa hal. Yang pertama bahwa tentara itu punya iman yang sangat kuat. Ya. Dia hanya mengutus, kemudian Yesus mau datang, dia bilang nggak usah lah sampai jauh-jauh, suruh dia ninya ngomong aja, ya, ngomong aja pasti sembuh, ya, ngomong saja pasti sembuh. Sedangkan biasanya kita kalau ke dokter kan, sedangkan udah cerita dokter belum tentu sembuh. Wah, kita udah, dokter bilang ya udah pulanglah, nggak kasih obat dok. Gitu. Kita mesti kasih obat baru kita rasa wah memang dokter nih sembuh. Ya, ini datang juga tidak perlu, ya, ngomong saja cukup untuk memberikan sembuhan, dan mujizat itu terjadi, hambanya sembuh. Kemudian kita bisa dapatkan bahwa yang kedua, cerita kedua itu kan seseorang yang memang kerasukan, kemudian dia bisa sembuh kembali, dia bisa sehat kembali, yang tadinya katakan dan ceritanya kan dia udah nggak tahu lah siapa dirinya, namanya orang kerasukan, ya, nggak tahu siapa dirinya, keadaannya tiba-tiba dia dilihat orang banyak, dia sudah sembuh, kemudian dia sudah duduk dengan pakaian rapi dan lain sebagainya, sudah mendengarkan Yesus berbicara. Itu kan satu hal yang sebenarnya begitu menyenangkan gitu, ya. Wah, ini udah sehat nih, udah ini, ya. Tapi bagi orang yang punya hewan peliharaan itu, maka rasanya ini sepertinya saya rugi di sini. Jadi ada saja orang yang tidak suka dengan sesuatu hal yang dilakukan dengan kebajikan ataupun kebaikan. Lain pihak juga ada orang yang memang bersuka karena adanya satu pertolongan. Dan cirinya sama, faktornya sama, caranya sama, bahwa harus ada yang memberitahukan siapa Yesus sebenarnya kepada mereka, baru Yesus mengambil tindakan. Kalau nggak datang, misalnya hamba itu tidak suruh datang pada Yesus, Yesus di sini nggak ya, tapi tunggu-tunggu aja, yang nggak sembuh-sembuh hambanya kan. Jadi harus datang. Orang yang sakit kerasukan juga kan dia datang, dia nikahnya, kemudian setan tahu, oke, saya akan tinggalkan, tapi jangan sini, boleh nggak kami pindah ke sana, seperti itu. Iya. Oke, amin. Terima kasih Pendeta. Telah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin juga ya selalu menjadi pertanyaan kita semua di dalam di dalam pelajaran ini. Untuk itu teman-teman, kita akan kembali lagi ya di segmen selanjutnya. Betul. Dan tunggu dulu tapi tunggu dulu. Kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah pendapatmu? Nama saya Don Vitus Matondang, saya asal dari SD SMP Advent 6 Jatinegara. Nama saya Nasya, sekolah saya di SMP Advent 6 Jatinegara. Nama aku Cynthia Sanwijaya, aku sekolah di SMP Perguruan Advent 6 Jatinegara. Nama aku Diva, aku sekolah di SD SMP Advent 6 Jatinegara. Nama aku Titania, aku sekolah di Perguruan Advent 6 Jatinegara. Mungkin di saat aku lagi putus asa kali ya, pikiran aku kacau. Kenapa aku punya iman yang kuat saat itu? Aku pernah berpikir buat ngebut-ngebutan di jalan. Cuman ada pikiran yang datang tiba-tiba buat jangan ngelakuin yang aneh-aneh. Karena aku tahu kalau aku ngelakuin itu, aku bakal nyesel seumur hidup. Aku pernah pada saat aku lagi main ke rumah teman. Di situ karena teman-teman aku beda agama sama aku disuruh diajak untuk pindah agama. Dan aku kenapa punya iman yang kuat? Karena aku percaya sama Tuhan aku sendiri. Pernah pada saat di sekolah. Mungkin saya pernah difitnah dengan teman-teman saya.
Dan saya tidak menghiraukannya karena saya percaya Tuhan akan membalas semua itu. Oke, itu aja. Pernah waktu saat bergereja. Jadi pada selesai khotbah, teman-teman pada nonton bioskop. Saya juga diajak kan, tapi saya nggak mau karena saya berprinsip kalau hari Tuhan itu harus full kita untuk menyembah Tuhan, tidak memikirkan dunia. Udah, itu aja. Pernah pas outing kelas atau study tour, duit baru kekumpul dikit. Terus saya percaya pasti Tuhan bisa menolong. Dan betul seminggu kemudian duitnya udah kekumpul. Dan saya bisa ada iman karena saya percaya sama Tuhan. Gitu sih, Bang. Cornerstone Connection. Oke, tadi kita udah sama-sama semuanya nih bareng-bareng dengerin pendapat dari teman-teman kita di segmen yang tadi. Iya, sebelumnya. Tapi nggak terasa, selalu nggak terasa. Diskusi kita ini sudah mau berakhir ya, teman-teman. Betul sekali. Nah, untuk itu pendeta Benny, seperti biasa, kita mau minta kesimpulan supaya kita sama-sama mengerti pelajaran ini. Iya. Iya, kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-12, tentara yang beriman. Ada dua cerita yang diberikan di sana. Tentara yang hambanya sakit, kemudian orang yang kerasukan setan. Dan kedua-duanya punya hal yang menarik bagi kita, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah bahwa mereka percaya siapa Yesus sebenarnya. Dan mereka percaya bahwa Yesus bisa melakukan apa saja bagi kehidupan mereka. Apalagi tentara yang beriman, sebagaimana judul yang diberikan, dia katakan nggak perlu sampai datang ke rumah lah. Ya. Ngomong saja bahwa hambanya akan sembuh, saya yakin akan sembuh. Dan imannya itu ditunjukkan, dan Yesus katakan tidak ada orang seperti ini yang saya dapat. Betul. Hanya ngomong saja, saya hanya bicara saja, dia sudah yakin bahwa hambanya akan sembuh. Itu bagian yang pertama daripada tentara. Bagian yang kedua, cerita yang kedua mengenai kerasukan setan memberikan kepada kita bahwa siapapun dia, apapun itu, kekuatan apapun, katanya itu banyak setan, bukan satu setan, banyak setan, ya. Tapi semuanya menurut dan takut kepada Yesus, dan Yesus bisa mengeluarkannya berapapun harga sebenarnya, harga daripada semua hal lain. Nyawa seseorang itu ataupun jiwa seseorang itu jauh lebih berharga bagi Yesus. Dia menyembuhkan orang itu dan orang itu memang sembuh total, ya. Dia bisa kembali sebagaimana semua, walaupun ada harga yang dibayar, ya, harga kerugian oleh sebab setan-setan tersebut akhirnya kepada hewan, dan memperlihatkan kepada kita bahwa bagi Yesus siapapun kita, bagaimanapun kita, kekuatan apapun itu, dia bisa kalahkan. Jangan pernah meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman di rumah, makasih pendeta. Tadi kita udah dengerin kesimpulan dari pendeta. Seperti tadi, di segmen yang paling awal-awal tadi, kalau teman-teman dengar, kita pasti akan ada kuis berhadiah. Nah, untuk itu pertanyaannya akan ditanyakan oleh Kak Brenda nih sekarang nih. Apa pertanyaannya? Jadi pertanyaannya adalah, siapakah yang menyebut Yesus menyembuhkan orang dengan Beelzebul? Sekali lagi, siapakah yang menyebut Yesus menyembuhkan orang dengan Beelzebul? Aduh, belibet terus. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bisa langsung tulis jawabannya di IG story-nya Hope Channel Indonesia. Betul. Dengan format #Cornerstone12 spasi jawaban. Jadi contoh jawabannya itu tetangga. Jadi kalian tinggal jawab aja, balas story-nya, ketik #Cornerstone12 spasi tetangga. Nah, teman-teman harus cepet-cepet ya. Jangan sampai keduluan sama yang lain nih mau jawab jawabannya yang benar. Gimana nih? Mau lihatnya langsung lihat di story-nya Instagram, di story-nya Instagram lagi, di story Instagram Hope Channel Indonesia. Betul. Itu dia. Pendeta,
last but not least nih Pendeta boleh untuk mendoakan kita semua yang ada di studio maupun teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami untuk kami lebih berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan boleh bersama-sama dengan semua orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan, demikian juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan boleh bantu agar mereka semua boleh mengejar cita-cita mereka dengan baik. Memberkati juga mereka yang dalam keadaan susah dan berseru pada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka, permohonan-permohonan mereka. Demikian juga yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat yang ada di studio, Kak Brenda dan juga pasti Pak Pendeta. Terima kasih sekali lagi Pendeta. Dan teman-teman semangat terus ya dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Karena banyak apa Kak Brenda? Banyak janji pengharapan yang Tuhan berikan dan Tuhan siapkan untuk kita semua. Amin. Jadi ya terima kasih buat teman-teman Hope Channel yang selalu mencari firman dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.